Kita sering mendengar ungkapan bahwa pikiran dan tubuh memiliki hubungan yang dalam. Terkadang, beban emosional yang kita alami bisa memiliki dampak yang tak terduga pada kesehatan fisik kita. Kita mungkin merasa bahwa rasa cemas, keputusasaan, dan kemarahan hanya mempengaruhi suasana hati. Tetapi pada kenyataannya, dampaknya bisa merambah jauh ke dalam tubuh kita. Coba kita bayangkan sejenak, emosi ini seperti aliran sungai di dalam tubuh kita. Ketika emosi negatif mengalir, seperti aliran yang tercemar, dapat menghancurkan sungai ini dan menyebabkan gangguan dalam mekanisme tubuh. Misalnya, stres kronis dapat mempengaruhi hormon kortisol yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita. Kadar kortisol yang tinggi terus-menerus dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan memicu masalah kesehatan jangka panjang seperti penyakit jantung, diabetes, atau gangguan pencernaan. Selain itu, emosi yang terpendam dan tidak diungkapkan dapat bertindak seperti bom waktu dalam tubuh kita. Ketika kita menekan perasaan seperti kesedihan atau rasa sakit, tubuh seolah-olah menyimpannya di dalam sel-sel kita. Ini bisa menyebabkan ketegangan fisik dan bahkan menyebabkan masalah seperti gangguan tidur, migrain, atau nyeri kronis. Dalam hal ini, tubuh mencoba memberi sinyal bahwa perlu ada keseimbangan emosi agar kesehatan fisik tetap terjaga. Tanpa kita sadar, ketika kita melihat sekitar, banyak dari kita telah merasakan emosi negatif pada tingkat yang berbeda. Perasaan stres yang datang akibat tekanan pekerjaan atau masalah kehidupan pribadi, kecemasan yang menghantui di tengah tuntutan modern, atau rasa putus asa yang muncul dari kegagalan. Semua ini memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita sadari. Dalam realitas yang semakin sibuk dan kompleks ini, kita telah melihat peningkatan kasus penyakit yang memiliki hubungan dengan emosi kita. Jantung yang berdebar-debar, keringat dingin, dan perasaan cemas yang datang tiba-tiba adalah manifestasi fisik dari respon fight or flight yang terpicu oleh tekanan emosional. Ini adalah contoh bagaimana pikiran dan tubuh berinteraksi dalam mekanisme sederhana, tetapi seringkali diabaikan. Lebih dari itu, ada hubungan yang kuat antara emosi dan penyakit jangka panjang, seperti penyakit jantung, stroke, dan pernapasan seperti asma. Ketika kita terus-menerus merasakan tekanan atau stres, tubuh kita merespon dengan meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Secara bertahap, paparan terus-menerus terhadap hormon-hormon ini dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan resiko aterosklerosis atau proses pengerasan dan penyempitan arteri yang dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Sama halnya dengan penyakit pernapasan seperti asma yang dapat memburuk oleh stres dan emosi negatif. Mekanisme tubuh yang terlibat di sini melibatkan sistem pernapasan yang meradang akibat pelepasan senyawa kimia peradang sebagai respon terhadap stres. Ini dapat menyebabkan penyempitan saluran udara sehingga membuat pernapasan menjadi lebih sulit bagi mereka yang menderita asma. What's interesting is that when you look at how you treat asthma, is you give, to open up the airways and to suppress the inflammation that happens in the asthmatic airway, you give inhalers or medications by mouth, which are copies of adrenaline and cortisol.
Adrenaline and cortisol are the stress hormones of the body. I'll talk about them later. They're secreted by the adrenal gland in response to a threat. So there's adrenaline and cortisol. So we're treating asthma with stress hormones. How do we treat multiple sclerosis? If you have a flare-up of your multiple sclerosis, you're going to get an infusion of the stress hormone cortisol. If you've ever been to a dermatologist with a skin flare-up, some kind of chronic psoriasis or eczema, most of the time you're going to get a steroid cream, a copy of cortisol. If you go to a rheumatologist with inflamed joints or connective tissues, guess what they're going to give you? Steroids, cortisol, in all autoimmune diseases. We're treating all these conditions across medicine with stress hormones, but we're not asking ourselves a simple question. Is it possible that stress may have something to do with the onset of this condition? Has something happened to the body's stress apparatus that we have to give people now larger quantities of stress hormone to keep them from having symptoms? Ketika kita mengalami emosi yang kuat, seperti rasa takut atau marah, otak kita mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh melalui sistem saraf. Salah satu komponen utama dari respon ini adalah pelepasan hormon adrenalin. Ini mengarah pada peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, dan bahkan memicu reaksi fisik seperti berkeringat atau gemetar. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tubuh kita untuk tindakan cepat, entah itu melarikan diri dari ancaman atau menghadapinya. Namun, ketika emosi ini terus-menerus diabaikan atau dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya bisa menjadi merusak. Hormon stres seperti kortisol yang ditingkatkan dapat memicu reaksi peradangan dalam tubuh, serta merusak jaringan dan organ seiring waktu. Ini adalah seperti perangkat alarm yang terus berbunyi tanpa penanganan. Akhirnya mengakibatkan kerusakan pada sistem. So this idea of the mind-body connection, our emotions and our mental state change our body's physiology. This idea is not just some like woo-woo like hippie idea. Our emotions directly impact our body and our physiology. And our body and our physical being, these can directly impact our brain and our emotions. In this video, you're going to learn about the mind-body connection, the physical impact of emotions, and this is really important because if we want to change how we think and how we live our lives, we need to learn how to resolve emotions that get trapped in the body. Sekarang kita sudah paham hubungan emosi negatif dengan reaksi tubuh kita. Ketika kita ingin sehat, maka bangkitlah dari kegelisahan menjadi ketenangan, dari putus asa menjadi harapan. Kita melangkah menuju emosi yang membangun tubuh kita. Ketika kita merasa bahagia, rileks, dan bersyukur, ini memiliki dampak positif yang nyata pada kesehatan kita. Energi positif ini seperti pendorong alami bagi tubuh kita, membantu mengaktifkan sistem kekebalan, meningkatkan sirkulasi darah, dan meningkatkan proses penyembuhan. Saat kita merasa bersemangat dan optimis, tubuh merespon dengan melepaskan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Endorfin membantu mengurangi rasa sakit, meningkatkan suasana hati, dan bahkan dapat mempercepat pemulihan setelah cedera. Selain itu, emosi positif dapat membantu mengatur kadar hormon dan mengoptimalkan fungsi organ dalam tubuh kita. Misalnya, rasa damai dan relaksasi dapat memicu respon relaksasi yang mengarah pada penurunan tekanan darah dan tingkat detak jantung. Ini adalah contoh bagaimana pikiran yang sejuk dapat membantu menjaga tubuh tetap sehat dan seimbang. Untuk membangun emosi positif ini, penting untuk kita merawat diri secara menyeluruh. Ini termasuk mengembangkan pola tidur yang baik,
menjaga pola makan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan memberi waktu bagi diri kita sendiri untuk bersantai. Ini adalah investasi pada kesehatan mental dan fisik kita yang akan membawa manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kita, emosi adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Saat kita mengalami emosi yang menghancurkan, jangan abaikan dampak potensialnya pada tubuh kita. Jadilah sadar akan bahagia emosi negatif dapat mempengaruhi kesehatan kita, dan temukan cara untuk melepaskannya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Di sisi lain, jangan pernah meremehkan kekuatan emosi positif. Pikiran-pikiran yang optimis, rasa syukur, dan kedamaian batin memiliki dampak yang mendalam pada tubuh kita. Mereka adalah hal yang dapat mempercepat untuk kesehatan fisik yang optimal dan membantu kita merasa lebih baik secara keseluruhan. Kesimpan emosi adalah kunci untuk meraih kesehatan yang baik dan kehidupan yang bermakna. Jadi, mari kita terus berusaha mengembangkan koneksi positif antara pikiran dan tubuh, mengatasi rintangan emosional, dan membangun fondasi yang kuat untuk impian kita. Ingatlah, kesehatan dan kebahagiaan adalah hak kita, dan itu dimulai dengan menjaga keseimbangan dalam diri kita sendiri.